Shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali Tuhan pelihara sertai ada di tempat ini di penghujung hari bulan April dan besok kita akan masuk bulan yang kelima di tahun 2023. Tentunya ini satu penyertaan yang Tuhan yang sungguh amat luar biasa bagi kehidupan kita sekalian. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya akan masih membahas tentang kebangkitan Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita dalam kalender gereja masih berada di situasi di mana Kristus menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya pada waktu itu sebelum dia akan naik ke surga. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengenal kebangkitan Kristus. Dan saya akan mendasari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tadi pagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa kebangkitan Yesus. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenal kebangkitan Kristus. Dan saya akan membacakan karena ayat ini begitu panjang dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian boleh menyimaknya di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian dan di LED yang kita punya. Saya akan membacakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini diberi perikop atau diberi tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkannya lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, beberapa minggu yang lalu setelah peristiwa Paskah kebangkitan Yesus, maka saya melihat di media sosial, di Facebook saudara. Karena saya juga berteman dengan orang-orang yang dianggap teolog papan atas di Indonesia. Yang sering suka berapologet dan berdebat. Lalu saya melihat sebuah postingan dari seorang
hamba Tuhan terkenal, anak dari pendeta Stephen Tong, yaitu David Tong PhD. Dia memposting di akunnya, di Facebooknya itu, tentang apakah Yesus itu membangkitkan dirinya secara aktif atau pasif. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang teman saya yang ada di Palu ini. Teman saya itu dulu pernah gereja sini, lalu dia tinggal di Wani, dan memang dia belajar Alkitab luar biasa, saudara. Dia punya banyak sekali buku-buku dan perkembangan pemahaman teologinya cukup luar biasa. Walaupun dia belajar secara otodidak. Dan dia berdebat dengan pendeta besar itu, David Tong. Dan kemudian sama ketika juga dia berdebat dengan Mangapul Sagala almarhum. Lalu kemudian masuk berbagai orang di akun itu dan berdebat tentang apakah Yesus itu bangkit. Dia membangkitkan dirinya secara aktif atau pasif. Lalu mereka mengeluarkan jurus-jurus ilmu mereka dengan berbagai teori dan bahasa Alkitab yang saya anggap mereka luar biasa hebat, dan saya juga dapat pelajaran yang luar biasa dari perdebatan itu, saudara. Dan hari ini saya ingin menghubungkan tentang kebangkitan Yesus Kristus itu. Yang ingin saya mau sampaikan, yang saya mau tanyakan kepada kita semua. Apakah saya dan saudara tahu siapa yang membangkitkan Yesus? Siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Ada yang bisa jawab? Saudara, Alkitab mencatat kepada kita, saudara, dicatat dalam Alkitab, kurang lebih ada 20 kali dicatat bahwa yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu adalah Allah Bapa. Dan salah satunya dicatat dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Ketika Paulus menyampaikan dia yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Saudaraku yang kekasih, dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini salah satu dari 20 ayat yang dicatat siapa yang membangkitkan Yesus, yaitu Allah Bapa. Lalu kemudian ada 2 ayat yang menjelaskan tentang bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Itu yang tadi saya sebutkan, ada perdebatan di situ. Apakah Yesus secara aktif membangkitkan dirinya sendiri atau secara pasif dia membangkitkan dirinya sendiri. Lalu kemudian kita juga mendapatkan dalam Alkitab, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 12, bahwa Allah Roh Kudus juga yang membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi jawabnya, saudaraku yang kekasih, bahwa yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kesimpulannya yang membangkitkan Yesus adalah Allah Tritunggal. Allah yang kita kenal, yang kita agungkan dalam iman kekristenan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya muncul, saudara, bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Bagaimana orang pada waktu itu tahu bahwa Yesus itu benar-benar dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana orang dulu tahu bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati? Dan saya dan saudara juga, bagaimana kita tahu Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati? Saudara-saudaraku yang kekasih, salah satu kita tahu bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, dan orang dulu tahu bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati adalah kuburnya yang kosong. Saudara, beberapa waktu lalu 2017 waktu kami ke Israel, dan salah satu tempat yang dikunjungi oleh orang-orang kalau ke Israel berziarah, maka kita akan menuju ke tempat kubur Yesus pernah ditaruh. Dan kita masuk di dalam, saudara, dan benar kubur itu kosong. Saudaraku yang kekasih, ketika orang-orang datang ke kubur Yesus pada waktu itu, dicatat di sana Maria Magdalena dan beberapa murid. Lalu mereka tidak menemukan jasad dan jenazah Yesus. Lalu saudaraku yang kekasih, bukan hanya kuburnya yang kosong, tetapi juga penampakan Yesus kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke surga adalah bukti bagi orang-orang saat itu dan bagi kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia tidak hanya menampakkan dirinya pada murid-muridnya saja, tetapi juga dia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Dan itu dicatat dalam 1 Korintus, saudara. Saudaraku yang kekasih, jadi kubur kosong dan penampakan Yesus kepada murid-muridnya adalah 2 hal yang penting. Sebab begini, saudara, kalau cuma kubur yang kosong, maka orang akan berpendapat, mayat Yesus dicuri. Karena memang ada teori seperti itu, saudara. Bahkan orang-orang
sebelah, sepupu kita menggunakan sebuah teori bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Lalu kemudian ada juga teori bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu hanya pingsan. Saudaraku yang kekasih, lalu waktu Yesus dikubur, Yesus juga dikatakan bahwa mayatnya itu dicuri. Saudara, kalau hanya kuburnya, orang bilang kuburnya kosong, kemungkinan mayatnya dicuri. Tetapi saudaraku yang kekasih, Yesus tidak hanya kuburnya kosong, tapi dia menampakkan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka ini menjadi berita yang sungguh luar biasa bahwa kubur yang kosong, penampakan Yesus kepada murid-muridnya dan dicatat lebih dari 500 orang dia menampakkan dirinya. Itu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saudara, dalam catatan yang kita baca yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 ini, mencatat ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kali kepada murid-muridnya. Dicatat di sana ada 7 muridnya di tepi danau. Dan Yesus menampakkan diri kepada 7 muridnya ini. Dari peristiwa ini saya dan saudara sebagai orang yang percaya, Tuhan menghendaki ketika kita membaca cerita ini, kisah ini saudara, Tuhan menghendaki saya dan saudara semakin kita mengenal kebangkitan Kristus. Kita mengenal Kristus yang mati tetapi kemudian dia bangkit dari kematian itu. Saudara, bagi kita orang percaya, pertanyaannya bagi saya dan saudara, dalam hal apa saja Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk mengenalnya sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian. Saya ingin menyampaikan 3 hal bagi kita semua dari apa yang kita sudah baca ini. Dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Dalam hal apa saja Tuhan menghendaki saya dan saudara supaya kita mengenalnya sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian. Yang pertama saudaraku yang kekasih. Yang pertama Tuhan menghendaki kita mengenal dia sebagai Tuhan yang bangkit. Dalam hal yang pertama bahwa Tuhan Kristus tidak meninggalkan kita di dalam kegagalan kita, bahkan di dalam kesulitan saya dan saudara. Saudara, di pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini, khususnya 7 bagian A, di sana diceritakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, di dalam semalam-malaman mereka mencari ikan dan kemudian tidak mendapat. Di sana Yesus tidak meninggalkan dia. Saudara, ini menjadi penghiburan bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada dia. Bahwa di dalam kegagalan kita, bahwa di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini, bahwa dia adalah Allah yang telah bangkit dari kematian, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara ketika kita mengalami kegagalan dan kesulitan dalam hidup ini. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya belum menikah, saya pergi ke Wana saudara dengan 5 anak pemuda di tempat ini. Dan kami berjalan sampai di lewat Luk, putar Luk dan tiba di Batu Ruibu ya. Dari Desa Lemo kami berjalan naik ke UM Panapa dan dari UM Panapa itu kami menuju ke tempat Pak Iwan Samauling, utusan Injil dari gereja kita yang kemudian membuka pos dan sekarang membuka gereja di sana. Saudaraku yang kekasih, waktu kami berjalan waktu itu, jalan itu belum sebagus sekarang saudara. Dulu belum ada dana desa yang besar, jadi jalan itu belum besar sekali. Jadi kami berjalan masuk dalam hutan yang masih lebat sekali. Dan waktu itu kami tiba saudara jam 5 sore. Sekitar jam 5 sore karena kami tertahan di daerah gas itu. Ada jalan yang rusak, lalu orang demo karena jalan itu dilalui kendaraan yang besar. Dan orang-orang di situ demo karena mereka protes kenapa jalan ini tidak diperbaiki. Lalu kami tertahan beberapa jam di situ dan kami tiba sampai sore jam 5 sore. Lalu kami jalan dalam hutan yang gelap itu saudara. Saya waktu itu timbangan berat badan saya di atas 80. Sekarang sudah sekitar 74, 75 sudah. Waktu itu berat sekali. Dan untuk mendaki di dalam hutan itu yang kemiringannya di atas 45 derajat. Kami harus berpegang di akar-akar pohon. Dan teman-teman ini anak-anak muda itu mereka laju-laju jalan saudara. Karena mereka kecil-kecil. Dan beberapa kali saya tertinggal jauh dengan mereka di hutan itu. Dan satu kali di tanjakan yang
agak curam saudara. Saya seolah-olah kehilangan oksigen dan semacam saya dehidrasi di situ. Saya pusing seperti ada kunang-kunang begitu. Dan kemudian saya rebah. Tapi ada satu teman yang dia kemudian lihat. Lalu dia bilang, Kak Sewang tertinggal jauh di belakang. Lalu dia balik saudara. Lalu kemudian dia teriak dengan teman-teman yang lain. Kak Sewang pingsan. Lalu kemudian mereka turun semua lihat saya. Memang saya sudah kunang-kunang, kehilangan udara, oksigen. Lalu mereka teriak, Kak Sewang pingsan. Jadi waktu dalam kondisi yang sudah kabur begitu, tiba-tiba saya dengar saudara dalam suara Pak Iwan yang turun saudara. Karena kurang lebih dari tempat saya pingsan itu, kurang lebih mungkin 1-2 kilo lagi. Dia turun rupanya, lalu kemudian waktu dia lihat saya pingsan, dia coba tekan-tekan perut saya saudara. Lalu dia lari balik ulang saudara. Dia lari dengan cepat dan kemudian dia balik ulang, dia bawa air gula. Lalu dia kasih minum saya air gula dan kemudian saya mulai siuman dan kemudian berjalan ditemani mereka saudara. Saudaraku yang kekasih, apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini saudara, bahwa kalau kita ditunggu dan tidak ditinggalkan itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Apalagi saudaraku yang kekasih, kalau kita ditunggu dan tidak ditinggalkan oleh pribadi yang benar-benar tidak meninggalkan kita baik saat ini sampai kita mengakhiri hidup ini dalam dunia ini. Dia adalah Yesus yang beserta kita, Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Saudaraku yang kekasih, murid-murid Yesus di antara mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa di danau itu. Mereka adalah nelayan yang handal, Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Itu adalah nelayan-nelayan yang handal di danau itu. Saudaraku yang kekasih, tapi dicatat di peristiwa itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, tidak ada hasil yang mereka temukan di sana. Tidak ada lauk pauk. Tapi di tengah kegagalan itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu tidak meninggalkan mereka. Saudara, peristiwa ini terjadi di danau yang disebutkan di perikopnya adalah Danau Tiberias. Danau itu juga seringkali orang menyebutnya Danau Genesaret atau Danau Galilea. Di tempat itu saudara, sebelum Yesus mati dan kemudian dia bangkit, murid-murid itu beberapa kali mengalami kesulitan di danau itu. Tetapi tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Ketika saudaraku yang kekasih, mereka menghadapi ombak yang besar yang akan menenggelamkan perahu mereka. Lalu tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian Yesus memanggil Petrus untuk berjalan di atas air. Saudara, dan angin pun, badai pun tenang. Lalu kemudian juga dicatat waktu mereka ada di perahu itu, kemudian Yesus tertidur di dalam perahu itu. Dan kemudian ada angin badai yang kencang yang akan juga menenggelamkan perahu mereka. Tapi saudaraku yang kasih, Yesus kemudian bangun, lalu dia menghardik angin dan badai itu, lalu angin dan badai itu tenang. Saudara, bukan cuma peristiwa itu. Ketika mereka ada di sekitar danau itu saudara, Yesus mengajar di pinggir danau itu. Ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Mungkin kira-kira 5.000 orang yang mengikuti Yesus. Lalu kemudian murid-muridnya ini khawatir. Bagaimana kita mau kasih makan orang begitu banyaknya. Lalu saudara dicatat dalam Alkitab. Lalu Yesus membuat 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu kasih makan itu 5.000 orang. Saudaraku yang kekasih, di danau itu juga dicatat mirip peristiwa ini saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-5. Saat murid-murid semalaman mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Yesus suruh menyebarkan jala mereka lagi. Dan mereka mendapatkan ikan. Saudara, itu dilakukan sebelum Yesus mati. Tapi ketika Yesus mati dan kemudian dia bangkit, Yesus itu tetap sama saudara. Dia tetap menyertai, dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan kesulitan dan kegagalan. Adakah engkau hari ini mengalami kesulitan dalam hidupmu? Dalam hidupmu engkau pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Ingat sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di tengah-tengah kesulitan dan kegagalan itu. Penyertaan Tuhan yang tidak meninggalkan murid-muridnya juga tidak meninggalkan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita tidak ditinggalkan dan Tuhan
beserta dengan saya dan saudara itu menjadi sukacita yang sejati bagi saya dan saudara. Itu menjadi kepuasan yang sejati bagi kita. Bahkan saudaraku yang kekasih, Petrus itu dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia adalah seorang penakut dicatat dalam Alkitab. Tetapi saudara kemudian dia menjadi orang yang berani. Dan dalam sejarah Alkitab, sejarah gereja, bukan tidak dicatat dalam Alkitab. Petrus ini saudara, waktu ada penganiayaan, dia ditangkap, lalu dia akan dibunuh. Dia minta dia tidak mau disalib seperti Tuhannya. Dia minta dia disalib terbalik karena dia tidak layak seperti Tuhan Yesus disalib. Saudaraku yang kekasih, murid-murid yang lain juga demikian. Thomas saudara, Yakobus, Yohanes, Nathanael. Mereka mengalami kepuasan hidup yang sejati karena apa? Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun mereka mengalami kesulitan dan kehidupan yang gagal dalam hidup ini. Mereka menjadi orang yang berani hidup bagi Tuhan. Itu adalah kepuasan yang sejati. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus yang bangkit, yang sebentar nanti kita rayakan kenaikannya ke surga. Lewat Allah Roh Kudus, dia menyertai kita, menyertai saya dan saudara. Kita akan menerima, kita akan memperingati bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menyertai saya dan saudara ketika kita ada di dunia ini. Menyertai kita karena kunci dari kepuasan hidup, kunci sukacita yang sejati ketika Kristus, ketika Allah Roh Kudus itu menyertai saya dan saudara. Saudara, mungkin boleh dengar video klip ini sedikit. Dari seorang yang terkenal. Hujan di Bali, hujan. Hujan. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif lagi saya pikirkan. Mencari dan mencari, tetap aja makannya nasi padang, nasi rawon. Cukup, ya. Saudara, di video ini orang ini sangat kaya raya saudara. Kalau dia jalan mungkin dari seluruh tubuhnya itu miliaran saudara kalau dia jalan. Saudara, dia bilang tadi kita sudah dengar banyak orang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Saya ke Bali, kata dia, Hotman Paris Hutapea. Saya mencari kebahagiaan, saya tidak menemukannya. Apa itu kebahagiaan, kata dia. Nanti saudara dengar dia bilang, saya malam di night club dengan wanita-wanita cantik. Tetapi tetap tidak membahagiakan saya. Saya ingin tahu di mana kebahagiaan itu. Saya berharap kita semua orang percaya di sini. Siapa tahu saudara diberi kesempatan ketemu dia, katakan bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seharusnya ini tidak terjadi. Apa yang disampaikan oleh Hotman Paris tadi seharusnya tidak terjadi pada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita anak-anak Tuhan. Sejatinya saya dan saudara menemukan kebahagiaan sejati hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, meninggalkan kita. Itu hal yang pertama. Dalam hal apa Tuhan kehendaki kita mengenal kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua saudaraku yang kekasih. Yang kedua Tuhan menghendaki kita mengenalnya sebagai Tuhan yang bangkit. Dalam hal, tidak hanya dalam hal dia tidak meninggalkan kita dalam kesulitan. Tetapi juga dalam hal dia memelihara hidup saudara dan saya yang percaya kepadanya. Tidak hanya memelihara secara jasmani, tapi juga dia memelihara kita secara rohani. Yang saudara baca di ayat 7b selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-11. Coba perhatikan di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudaraku yang kekasih, ketujuh murid itu saudara, waktu itu tidak punya lauk. Tidak ada hasil. Tidak ada untuk dimakan saudara. Ketika mereka mendarat saudara,
Yesus, Petrus, lalu kemudian karena dia bertelanjang, tidak berpakaian, lalu kemudian dia mengambil pakaian. Sebab dalam tradisi orang Yahudi, kalau menjumpai orang yang dihargai, dihormati, mereka tidak boleh tidak berpakaian. Itu sebabnya waktu dia mau ketemu Yesus, dia cepat-cepat mengambil pakaiannya, lalu kemudian dia berjumpa dengan Yesus. Waktu mereka bertemu dengan Yesus, Yesus sudah menyiapkan mereka makanan. Yesus sudah menyiapkan makanan buat mereka. Mereka melihat arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Artinya apa saudara ini? Yesus bangkit dari kematian. Dia memelihara kebutuhan jasmani murid-muridnya. Itu sebabnya benar apa yang dikatakan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Bahwa dia berkata, jangan kamu khawatir dengan kebutuhan jasmani ini. Tetapi sebaliknya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan sebagai bonus kepada kita untuk kebutuhan jasmani kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari kita mencari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mencari kemuliaan Tuhan. Adakah waktu-waktu hidup saya dan saudara kita sempatkan untuk merenungkan firman Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup ini? Ataukah kita hanya fokus pada hal-hal dunia, hal-hal yang sementara ini? Dalam hidup ini, tujuan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di dunia ini bukan untuk mencari harta yang banyak, bukan untuk mencari kekayaan yang banyak, tetapi Tuhan mau kita memuliakan Dia yang sudah menembus saya dan saudara dari kebinasaan. Bukan hanya terfokus kita mengejar hal-hal yang ada di dunia ini, yang dikejar oleh begitu banyak orang di dunia ini. Kekayaan jasmani dan sebagainya, popularitas dan lain-lain. Tapi Tuhan mau kita mengejar kemuliaan Allah, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bilang, maka aku akan mencukupkan kehidupan jasmani. Saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mempedulikan kebutuhan jasmani kita dan Dia memelihara kita. Jadi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Kebutuhan jasmani saya dan saudara ketika kita mengikut Tuhan, Dia berjanji akan mencukupkan. Bukan hanya Dia mencukupkan kebutuhan jasmani saya dan saudara, tapi juga Dia mencukupkan kebutuhan rohani saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, ayat 11 bilang begini. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela ke darat dan penuh ikan-ikan besar. 150 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Perhatikan kata jala itu tidak koyak. Seorang penafsir Alkitab bernama James Montgomery Boyce, dalam tafsirannya terhadap ayat ini dia berkata begini. Jumlah 153 ekor ikan tidak usah kita cari-cari itu simbol apa, kata dia. Itu hanya mau menunjukkan bahwa mereka dapat ikan yang banyak untuk makan. Dan yang menarik, Boyce ini mengatakan, jala itu tidak koyak. Artinya dari ikan yang banyak itu 153 ekor, tidak ada yang terhilang karena jala itu tidak koyak. Lalu Boyce ini, dia menghubungkan, dia berkata ini ada hubungannya dengan murid-murid Yesus diutus untuk menjadi penjala manusia. Pada waktu mereka menjadi penjala manusia, orang bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan Boyce berkata Tuhan akan pelihara, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Tuhan. Artinya apa saudara? Orang yang betul dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, keselamatannya tidak akan hilang. Tuhan akan memelihara dia, Tuhan akan menjaga dia kalau dia sungguh-sungguh betul dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Di Amerika pernah ada krisis sosial yang sungguh amat parah. Bahkan bersamaan dengan perang Vietnam sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Dan sekarang pun Amerika kita pikir mereka negara hebat. Tapi sekarang ada krisis juga yang melanda Amerika hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah di tengah krisis pada waktu itu ada sepasang suami istri. Mereka istrinya lagi mengandung anak yang ketiga saudara. Dan mereka dihantui kekhawatiran tentang krisis sosial yang ada pada waktu itu. Ada rasisme, lalu narkoba di sekolah-sekolah begitu marak. Dan ada kekacauan-kekacauan yang luar biasa. Ekonomi yang sungguh memberatkan bagi Amerika waktu itu.
Jadi mereka punya kekhawatiran-kekhawatiran hidup, saudara. Lalu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka tidak yakin bisa menghidupi karena mereka ini anak yang ketiga yang akan dilahirkan. Mereka sudah punya anak dua, jadi mereka sudah merasa tidak yakin mereka bisa akan hidup dengan baik di tengah kekacauan itu. Lalu kemudian seorang teman datang berdoa untuk mereka dan menguatkan mereka. Mereka diyakinkan begini, saudara, asal mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka akan baik-baik saja keadaannya, kata temannya itu, saudara. Lalu saudara, bulan Juli 1970 anak ketiga mereka lahir. Dan waktu anak ketiga mereka lahir, saudara, tiba-tiba muncul kata-kata dalam diri suaminya ini, saudara. Dan karena suaminya ini seorang musisi dan istrinya seorang singer, muncul sebuah kata-kata dan kemudian menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal yang memberkati jutaan orang dan kita sampai dengan hari ini. Lagu itu berkata demikian, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Suami istri itu bernama William J. Gaither dan Gloria Gaither. Saudara yang kekasih, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit akan memelihara hidup saya dan saudara. Memelihara kita orang yang percaya kepadanya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita semua. Apapun yang menjadi tantangan dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Ada banyak pergumulan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Saya punya pergumulan. Saya tahu dan pasti Bapak Ibu, teman-teman semua punya pergumulan dalam hidup ini. Tapi ingat satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia tidak hanya mati. Dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus yang bangkit dari kematian itu akan memelihara hidup kita secara jasmani maupun secara rohani. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam hal apa Tuhan menghendaki kita mengenal Dia sebagai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Bukan hanya Dia tidak meninggalkan kita, bukan hanya Dia selalu memelihara kita baik secara jasmani dan rohani, tetapi juga dalam kisah yang kita baca ini, dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Di sana kita akan menemukan bahwa dalam hal Dia Tuhan yang melayani kita, yang melayani orang yang percaya kepadanya. Ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya sebagai Mesias, sebagai Allah yang mati dan bangkit, adalah tetap Mesias, adalah Allah yang tetap melayani. Dia mengambil roti dan ikan itu. Lalu kemudian dia membagikan roti dan ikan itu. Itu artinya apa? Dia tetap melayani. Saudaraku yang kekasih, sebelum dia mati dan bangkit, di Yohanes pasal 13 saudara dicatat di sana, Yesus mengambil loyang yang berisi air. Lalu kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya. Lalu dia melap kaki murid-muridnya. Sebagai bentuk dia melayani murid-muridnya. Dia Tuhan yang melayani saudara. Setelah dia bangkit pun, dia adalah Tuhan yang melayani. Itu artinya setiap orang percaya juga saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Maka saya dan saudara dipanggil juga untuk melayani. Ada banyak orang dia sudah ditebus oleh Kristus.
Dia sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi dia tidak membiarkan dirinya untuk melayani Tuhan. Banyak orang beranggapan melayani hanya di atas begini. Tapi mereka tidak tahu bahwa pelayanan itu luas. Tuhan memanggil saya dan saudara kita melayani Tuhan. Adakah engkau sungguh-sungguh percaya Dia sebagai yang menebus engkau dari dosa? Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Dia, mari kita melayani Tuhan. Mari kita melayani Dia karena itu adalah teladan yang diberikan Yesus kepada saya dan saudara. Sebelum Dia mati dan bangkit, Dia melayani. Setelah Dia mati dan bangkit, Dia tetap melayani. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Saudara, di Amerika, di Florida, ada seorang anak muda yang kemudian dia divonis hukuman mati oleh karena dia melakukan kejahatan yang luar biasa. Nama anak muda itu Lester Ezel. Saudara, berita dia akan dihukum mati, dia dihukum mati itu saudara, itu sampai ke telinga guru sekolah minggunya. Lalu guru sekolah minggunya itu tinggal 1.200 km dari tempat dia di penjara saudara. Saudaraku yang kekasih, guru Lester ini saudara tahu memang ini Lester waktu dia di sekolah minggu paling nakal dan susah diatur. Dia nakal sekali saudara. Saudara kemudian saudara guru sekolah minggu ini waktu dia dengar Lester dihukum mati. Dia pergi ke tempat Lester di penjara. Dan dia bertemu dengan Lester. Waktu dia bertemu dengan Lester saudara, Lester berkata kepada guru sekolah minggunya itu, kamu masih belum menyerah untuk membuat saya bertobat. Aku memang akan dieksekusi mati, tapi ingat, aku tetap tidak mau percaya Injil yang kamu bilang itu kepada saya. Aku tidak akan pernah terima Tuhan Yesus. Lalu guru itu merasa sedih. Tapi sebelum dia meninggalkan Lester, dia berdoa untuk Lester. Dan kemudian dia meninggalkan kitab perjanjian baru kepada Lester. Dan dia bilang kepada Lester, saya minta kepadamu untuk membaca perjanjian baru ini. Dia berikan kitab itu. Lalu pulanglah guru sekolah minggu. Beberapa waktu kemudian guru sekolah minggu itu mendapat surat dari Lester yang isinya begini saudara. Mungkin saat engkau membaca suratku ini aku sudah dieksekusi mati. Namun aku mau memberitahukan bahwa Alkitab perjanjian baru ini yang kau berikan membuat aku menjadi pengikut Kristus. Dan karena itu aku benar-benar mau mengikuti Kristus. Sehingga aku telah memimpin 47 orang dalam penjara untuk mengenal Kristus. Dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lalu diakhiri dengan sebuah kalimat, aku cuma mau berterima kasih. Saudaraku yang kekasih, Lester yang saya ceritakan sebagai ilustrasi ini, hatinya diubahkan oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus. Dia tahu sebagai pengikut Kristus, dia harus mengikut Kristus sebagai Tuhannya yang melayani. Itu sebabnya ketika dia diberikan hidup dan sebelum dia dieksekusi mati, dia melayani Tuhan. Dia membawa jiwa-jiwa, 47 orang dibawanya kepada Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia melayani dan meminta kita semua yang ada di tempat ini, saya dan saudara, untuk kita melayani Tuhan. Kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus untuk melayani. Adakah engkau melayani Tuhan? Ada banyak tempat kita bisa melayani Tuhan. Di keluarga kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan di studi kita. Kita bisa melayani Tuhan dalam tempat kerja kita. Di mana saja Tuhan tempatkan kita. Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai orang percaya. Ambil bagian melayani Tuhan. Sebab ketika kita mengambil bagian dalam melayani Tuhan saudara. Kita akan melihat ada begitu banyak orang yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan mereka boleh percaya dan mengenal Kristus lewat kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada seorang teolog Jerman bernama Wolfert Pannenberg. Satu kali Wolfert Pannenberg ini ditanya, apa yang kamu pikirkan tentang Yesus yang bangkit? Lalu dia menjawab begini saudara, Yesus yang bangkit merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Karena tidak ada seorang pun yang mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi.
Kalau kita benar memahami kebenarannya tentang Yesus yang bangkit adalah luar biasa. Tidak mungkin kita hidup biasa-biasa saja tanpa perubahan. Saudara dan saya mengenal Kristus yang bangkit. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Adakah hidup saya dan saudara, kita sebagai orang yang percaya, menjadikan hidup ini tidak biasa-biasa, tetapi mari kita hidup melayani Tuhan. Hidup yang berubah dalam hidup ini. Hidup yang makin hari kita dimurnikan oleh Tuhan. Hidup yang makin kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, Tuhan Yesus yang bangkit itu sangat luar biasa. Firman Tuhan bilang begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Itu sebabnya seharusnya saya dan saudara yang mengenal Yesus yang bangkit, mari kita semua, saudara dan saya, kita semakin hari semakin meninggikan Yesus dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan.